Terima kasih aplausnya. Saudara-saudara, terima kasih aplausnya. Tapi suara saya ini sudah nggak kayak dulu lagi. Ya, sudah nggak kayak dulu lagi. Sekarang ini, saya beberapa saat lagi sudah mau 70. Iya. Tapi hati yang gembira, obat yang manjur. Makanya, kalau saya ketemu dengan teman-teman Ikatan Dokter Indonesia, Joni, kamu pakai apa sih? Dikirain saya pakai sabunnya beda, ada cuci mukanya beda-beda. Padahal jawabnya adalah hati gembira, obat yang manjur. Jadi saya mau saudara-saudara pulang dari tempat ini gembira. Kenapa? Karena semua pingin nomor 1. Padahal nomor 1 sampai nomor sekian itu mirip saja angkanya. Tetapi panitia menyediakan keterbatasan itu yang berkilat. Gitu. Jadi ini saya kasih pencerahan ya. Pada waktu tahun 1984, sesudah didaulat, undian nomor 4 dari Sumatera Utara. Terus saya diam, karena saya nomor 4 dari Sumatera Utara, juara Indonesia. Tapi saya berpikir, apanya sih saya yang juara? Karena gak merasa saya itu ada beban. Sehingga waktu dibacain, saya merasa biasa saja. Dan rival saya dulu, kalau saudara pernah dengar Johnson Hutagalu, sampai sekarang masih hidup. Kami produk bintang radio masih hidup. Yang lain sudah innalillahi. Dan kemudian ada peserta yang lain juga, Hutapea. Hutapea, ya. Jadi saya merasa tidak seperti apa adanya. Target juara. Padahal di Sumatera Utara, saya itu nomor 2 Sumatera Utara, bukan nomor 1. Karena ada faktor X. Tetapi nomor 1 dan nomor 2 punya kesempatan. Dan saya gunakan kesempatan itu tanpa beban. Karena saya nomor 2 di Sumatera Utara. Ya udah, saya terbang ke Jakarta, ikut. Ya udah, dibacain nomor 1. Apanya ya? Saya nomor 1. Saya tanya, pernah dipegang Katamsi. Saya tanya, Pranajaya. Saya tanya yang lain, Om, apanya sih saya yang juara? Kamu nyanyi tanpa beban. Ya memang gak ada beban saya, orang saya nomor 2 di Sumatera Utara. Gitu. Jadi tadi, diantara saudara itu semua yang bernyanyi, tidak tergugah hati saya, suaramu bagus. Tapi semuanya merasa seperti beban. Gitu. Kemudian dirigennya pingin maaf cakap. Kalau banyak di sini orang Batak, mau digomanya itu apa itu semua, yang di situ diginikan saja semuanya, mau terbang. Maaf, ingat ya, ini kita pembelajaran ya. Jadi saya berkali-kali membawa paduan suara untuk kontingen Indonesia, ya Toraja, budak kapal 4 kali juara Indonesia. Saya turun langsung. Tapi gerakan tangan saya itu tenang-tenang saja. Karena waktu latihan sudah sungguh-sungguh waktu latihan. Jadi mungkin tadi itu makanya dirinya itu mau terbang dia begini. Jadi karena mungkin di antara pesertanya ini ada bahasa Bataknya sejol baut. Kenapa? Disuruh latihan jam 6, datangnya jam 8. Lalu macet. Padahal rumahnya dekat, seperti itu. Jadi dirigennya itu udah sungguh-sungguh hati tanggung jawab di dia. Tapi nggak mungkin di off kan yang dirasanya susah ini. Kenapa? Penyandang dana. Seperti itu. Ini saya bocorin saja. Karena saya di Gereja Toraja dikenal sampai sekarang. Yang terakhir juara yang bugar mereka, yang keempat, bapak-bapak. Tapi di antara yang 4 itu ada 4 orang tidak bernyanyi, mulutnya cuma komat kambing kayak jin. Kenapa? Pendeta Darimat bisikan ke saya, Pak Dokter, tolong ya, yang ini jangan dimarahin, jangan dibentak. Seperti itu. Kenapa? Mereka penyandang dana.
Mau tidak mau, ya udah nyanyilah dia. Kayak tadi tuh, mulutnya cuman. Sesudah diumumkan juara 1, istrinya yang ketawa-ketawa orang itu. Tahu nggak kalian, suami saya itu nggak nyanyi itu. Apa yang terjadi? Maaf, saya bukan memuji diri. Pendeta Dariman ngomong ke saya, Pak Dokter, terima kasih kebijaksanaan. Dan akhirnya diterbangkanlah saya 2 minggu jalan-jalan ke Toraja. Karena bapak yang terkenal orang Toraja itu dia penyandang dananya. Udah tahu kan siapa itu? Nah, itulah pengalaman saya. Jadi mulai dari sekarang semangatlah anggota paduan suara pada waktunya supaya dirigen itu jangan susah. Ya, jangan susah. Kemudian tadi ada peserta ngambil tonnya ting ting ke sana jalan gitu ya. Jadi mungkin panitia bisa membantu fasilitas belikan garpu tala atau pipa. Karena harganya itu berapa lah? Saya bergurau ya, bergurau bukan mengejek, bukan ya. Nah, jadi tidak lengkap kalau sekiranya tidak dimengerti masalah teknis. Ya, masalah teknis. Nah, kemudian penampilan itu cuma dikali 1, teknik baru dikali 2. Sebagus apapun baju kalian itu, tetapi kalau sekiranya suaranya, tekniknya, ingat ya, teknik itu ada cut off, attack and release, kemudian segala macam lah, ya. Kalau itu nggak benar, pakai baju mas pun kalian di sini tetap juga kalian nilainya beda. Nah, jadi tadi diantara di sini saya lihat berkeliling, ya kan, bajunya yang satu ada merah semua, maaf ya. Tapi ada satu di depan ku tengok nggak ada ujung-ujungnya. Apa lupa bawa ujung-ujungnya? Nggak tahu saya. Nah, seperti itu, ya. Itu jadi saya bukan mempermalukan, bukan, ya, contohnya. Jadi itu termasuk, ini kan kalian mau masuk ke tingkat provinsi supaya itu diingat-ingat. Diingat-ingat, karena kalau panitia kan mereka kan cuma memfasilitasi, tapi untuk memberikan teknik untuk bernyanyi kami bertiga yang kalian percaya. Nah, lalu kemudian jangan lupa bernyanyi tadi kalian itu, sopran itu, kalau dia wilayah suaranya atas harus jadi jangan sama tinggi, tetapi itu beda warnanya, itu timbre gitu. Jadi misalnya bukan. Lalu kemudian yang chord tadi itu ada yang bass suaranya, tapi dia tidak warna suara yang gelap. Bass itu loh, bukan itu memang suaranya pas notnya, pas pitchnya, tetapi timbre tidak seperti itu, harus loh. Tapi ada orang gedein suara. Akhirnya jadi apa? Laryngofaringitis. Kemudian di antara anak-anak tadi itu, ya, anak-anak itu suaranya sebagian itu bagus suaranya, tetapi guru yang mengajarin dia tidak dibedakan antara sopran boy kalau dia laki-laki yang mirip dengan suara perempuan. Jadi akhirnya kesannya jadi ngorok gitu. Padahal itu nafas yang menentukan. Untuk anak di bawah 15 ke bawah itu nafasnya yang perlu ditahan sehingga nggak jadi nggak gitu. Nah, itu supaya ngerti, ya. Nah, kemudian kalau vokal grup tidak diragukan karena peserta yang lain jin, nggak ada yang jadi otomatis langsung aja dibilang, ya vokal grup juaranya adalah yang tadi. Nanti baru percaya dulu lagi. Baik, tidak enak kalau Bapak ya, puji Tuhan. Jadi memang kita sudah bagi-bagi tugas dari teknik Bapak Tamunan. Jadi kalau saya menyoroti interpretasi penyampaian para peserta sekalian, ya,
Jadi begini, musik itu sebenarnya adalah melekat dengan orang percaya. Di surga itu kan ada 3 W, 3 W, warrior, malaikat nih, kepala malaikat warrior, kepalanya Mikael, waitersnya kepalanya itu Gabriel, penyampai pesan Allah Gabriel, yang datang ke kandang domba Gabriel. W yang satu itu adalah worshipper. Worshipper ini tadinya dipimpin oleh Lucifer. Akhirnya dia jatuh, makanya ada mengatakan bahwa Lucifer itu diciptakan dari musik. Nah, dia jatuh, posisi worshipper ini diberikan kepada anak-anak Tuhan. Makanya ada firman, di mana ada pujian kepada Allah, di situ ada hadirat Allah. Maka hadirat, lingkungan ideal bagi orang-orang percaya adalah memuji Tuhan. Di situ hadirat Allah, di Taman Eden hadirat Allah yang mula-mula itu, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, itu lingkungan ideal, memuji-muji nama Tuhan. Makanya kalau ada orang percaya, orang Kristen nggak suka musik, ada orang berkata aku nggak suka musik, pernah dites nggak suka musik, ya padahal dia bertahan, merasa bahwa memang nggak suka musik. Tapi saudara tahu, ketika musik dialunkan, jempolnya, jempol kakinya begini-gini juga. Jadi orang Kristen itu, orang percaya itu harus bermusik, memuji nama Tuhan. Nah, ada musik, saya sering memberikan seminar musik, bahkan mengajar dalam satu STT mengenai musik gereja. Ya, jadi ada musik, karena Lucifer dulu itu adalah pemusik, pemuji Tuhan, maka lahirlah aliran musik setan, ya, untuk memuji Lucifer. Dia mulai memasukkan musik ini, dia mulai menyesatkan musik. Ada musik-musik yang merusak, ya kan itu ya, dengan syair-syair, itu sudah banyak yang tidak baik, ya. Jadi oleh karena itu, ketika kita menyanyikan nyanyian kepada Tuhan tadi seperti yang dikatakan Bapak Tambunan, jangan tegang. Sampaikan pesan-pesan Allah lewat syair-syair yang Bapak, Ibu, dan anak-anak nyanyikan. Jadi untuk ke depan, karena kita masih panjang, ini yang pertama. Puji Tuhan, ini luar biasa. Yang pertama ini. Karena memang di Kabupaten Bogor banyak gereja. Yang saya tahu gereja denominasi banyak di Kabupaten Bogor, tapi kok cuma segini. Bahkan vokal grup, saya biasanya spesialisasinya itu aransemen vokal grup. Ya. Kalau solo saya nggak bisa seperti Bapak Seriosa gitu ya. Seriosa sekarang sudah hampir hilang dari pasaran. Karena itu sebenarnya adalah basis musik gereja itu di sana. Cuman anak-anak sekarang kan maunya yang gampang-gampang aja, yang ngeband dan sebagainya. Makanya kita sulit untuk mencari bibit generasi yang bisa menerjemahkan musik, yang bisa mengajarkan musik di gereja. Nah, saya pikir ini adalah awal bagi kita, ya, supaya ini dilestarikan. Karena musik-musik gereja itu sangat abadi, ya, dan tidak akan lekang oleh zaman. Oleh karena itu, tadi kita sudah menyaksikan sama-sama. Memang ada yang masih kaku, ya, ada yang modelnya menghafal, gitu ya. Jadi ekspresinya nggak keluar. Tapi ada tadi kita mendengar, terhanyut kita di bawahnya, begitu ya. Nah, sejatinya seperti itu, bahwa musik itu adalah karya Allah dan kita diciptakan untuk memuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi saya pikir itu saja dari saya. Biar nama Tuhan diagungkan, dan ke depan saya percaya Kabupaten Bogor akan semakin luar biasa. Puji Tuhan. Silakan Bu. Shalom. Selamat, masih siang ya? Sore. Selamat siang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada penyelenggara panitia ini. Menurut saya, katanya walaupun baru sekali, ya, tapi menurut saya penyelenggaraannya bagus.
cuman tadi masukan buat saya. Ketika lagi menilai lomba anak, ya bermunculanlah lagu-lagu yang katanya belum di store ke panitia. Oh ini lagu yang ini, oh ini lagu nomor, lihat aja nomornya. Bingung saya. Terus lu ini kok banyak sekali lagunya. Jadi rupanya lagu-lagu yang dimasukkan itu tadi udah masuk buat lagu vokal grup, udah masuk lagu buat paduan suara dewasa. Kelompokan semuanya. Gimana ini mejanya sekecil itu? Ya, jadi mungkin lain kali usul saja kalau memang ingin sesuatu yang ya ketenangan, ya itu kan memberikan ketenangan ya. Justru jujur tadi saya jadi nggak tenang ya. Loh mana tadi lagunya? Loh si bapak itu tadi gimana ini? Loh mana yang mana? Saya lihat lagi judulnya. Oh lagunya ini. Mana tadi ini? Loh ini kok bukan? Loh ini kok paduan suara yang ini? Loh terus. Ya jadi itu sekedar masukan saya. Kalau memang penyelenggaraan akan lebih rapi, sebaiknya dari awal itu sudah diberitahu, ya lagu sudah harus dimasukkan tanggal sekian. Jadi setiap grup atau setiap anak itu sudah satu bendel. Nah itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ya. Jadi juga ini tadi saya bingung, wah ada ini, ada botol, ada buah, ada macam-macam, ya. Jadi tapi untungnya saya masih diberi telinga baik sama Tuhan, puji Tuhan. Saya akhirnya tidak saya hanya mendengarkan berdasarkan suara sama logika lagu itu tadi. Karena saya nggak menemukan lagunya. Ternyata setelah selesai lagunya apa? Oh di bawah situ. Nah itu kan tadi saya masukkan saja sebagai kepada penyelenggara untuk lain kali bisa lebih rapi, ya supaya setiap grup itu lagunya sudah dimasukkan setiap grupnya. Nah gitu. Jadi nggak ini, ya, mungkin saya boleh masukkan juga meja bisa lebih sedikit besar karena makanannya juga udah banyak, ya ada kacang aja, buah-buahan, wah jurinya pulang-pulang berat badannya bertambah, ya puji Tuhan kita selalu diberikan suatu sesuatu kenikmatan oleh Tuhan, ya. Nah begitulah, jadi tapi penyelenggaraan keseluruhannya begitu bagus. Yang tadi saya juga saya surprise mendengarkan paduan suara vokal grup dan solo anak, ya. Walaupun baru sekali, biasanya kalau suatu penyelenggaraan kalau baru sekali, ya kebetulan saya mengikuti lomba paduan suara nasional maupun Pesparawi itu sejak tahun 1983, ya jadi sejak masih remaja, masih kuliah. Jadi kebetulan waktu itu saya jadi pianis panitia. Dari kurun 1983 sampai 2000 sekian, ada 3-4 paduan suara yang saya iringi terus menerus setiap 3 tahun, ya. Itu saya bisa saksikan dari awal dia nggak bisa apa-apa, mereka nggak bisa apa-apa, suara blend ballad masa bodoh nggak tahu, warna suara timbre apa tidak tahu. Sampai akhirnya di Sulawesi mereka menjadi juara 2. Itu oleh karena mereka itu mengikuti terus, ya nggak pernah menang, apalagi zaman dulu nggak ada itu gold, perak, apalagi terus perunggu itu nggak ada.
Jadi juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2. Yang lain yang nggak dapat ya udah, ya. Tetapi paduan suara yang belum dapat nomor itu tidak pernah mereka itu ya kecewa sih, pasti kecewa. Tetapi mereka itu belajar terus. Ada suatu quote yang mengatakan kekalahan adalah awal kemenangan. Saya di sini bagus-bagus nyanyinya, suaranya ya penyanyi gereja kok, orang setiap minggu sekali nyanyi di gereja, suara itu sudah terlatih ya. Ya, apalagi menurut saya tadi paduan suara yang nyanyi tadi itu setidaknya sudah mengetahui teknik, sudah mengetahui apa yang namanya harus balance, ya. Tadi saya ditugaskan oleh Dr. Joni membicarakan menyinggung masalah harmonisasi. Ya, harmonisasi ini akan saya tampilkan, saya sampaikan secara umum. Harmonisasi itu apa? Kesesuaian, keserasian, keselarasan. Paduan suara, vokal grup, nyanyi solo, semua itu ada keharmonisannya. Jadi ada 2 jenis keharmonisan di dalam dunia seni, di dalam dunia musik, yaitu musikal dan non musikal. Kalau musikal tadi ya Bapak Ibu tahu ya, pasti pelatihnya membicarakan masalah apa? Masalah apa? Ya, makanya kalau paduan suara masalah, suara 1, suara 2 harus 3 harus sama. Ya. Artinya ada blend, ya, blender, ya, percampuran suara itu menjadi satu, ya. Kalau bahasanya Jawa tuh, sini siapa yang orang Jawa? Saya orang Jawa. Tidak teng pecotat, ya. Teng pecotat itu ada suara ini nonjol, ini nonjol. Kalau di dalam paduan suara tidak boleh seperti itu, ya. Kadang-kadang saya ini suaranya paling kuat, jadi untuk memberikan supaya teman-teman saya yang yang lemah ini bisa jadi kuat, ya. Tidak begitu, tentunya harus sama, selaras, blend, ya. Tentu saja blend yang benar nggak bisa terjadi karena setiap suara, setiap orang suaranya beda-beda, ya. Jadi misalnya paduan suara A sama paduan suara B, blendnya beda, sama-sama blend, kenapa bisa beda warnanya? Bukan begitu, Dr. Joni. Karena apa? Setiap orang lain-lain. Ya, kebetulan saya mengikuti paduan suara nasional Pesparawi apa itu sejak tahun 83 itu. Semuanya bisa blend. Tapi kenapa? Dari Sumatera beda, dari Manado beda, dari Papua beda, dari Jawa Tengah beda. Kalau dari Jawa Tengah suaranya gelap, kalau Papua itu di dalam, ya. Kalau Maluku itu cerah tetapi menggigit. Kalau Sumatera dari Medan itu penuh dengan dinamis, ya. Karena apa? Materi suara penting, tapi bukan berarti yang paling bagus nih suaranya, tidak bisa, ya. Karena yang suaranya dia mungkin yang hebat, tapi dia harus menjadi sama rata. Saya rasa Bapak Ibu tahu semua. Kemudian satu yang lain apa? Balance. Artinya suara 3, suara 4, suara 1. Makanya saya pernah bekerja sama dengan yang namanya Bapak
E.L. Pohan, pendiri Pesparawi yang pertama di Indonesia. Ya, beliau mengatakan kalau kita nyanyi, kita masih bisa mendengar suara orang lain, berarti suara kita masih selaras. Tapi kalau kita hanya bisa mendengar suara kita sendiri, artinya kita terlalu keras. Nah, itu. Demikian juga yang lain, fonetik diksi. Mamanya bilang Tuhan, ada yang bilang Tuhan, ada yang bilang Tuhan, ada yang bilang Tuhan. Nah, harus sama. Ya. Tadi saya agak sedikit tergigit dengan yang pakai baju Betawi, bahwa tadi suara itu kayak suara lagu Betawi ya, yang nomor 2. Diciptakannya suara dengan gaya Betawi, tadi warna suaranya agak cempreng. Mungkin kalau buat orang yang suara yang bagaimana itu, wow, kok suaranya cempreng banget ini ya. Apa ya namanya, bulat sih. Padahal harusnya itu suara karena suara orang Betawi seperti itu. Jadi dalam kita mencari suatu color, ini keharmonisan, keselarasan. Kita jangan pikir, tuh kan katanya si pelatih kita jadi semua nyanyian dibikin seperti itu. Ya, tentunya kita sebagai pemusik, sebagai penyaji, kita harus melihat juga warna. Oh, ini lagu apa? Lagu daerah mana? Lagu dicari colornya, ya. Hebat. Ini terakhir sedikit cerita saja. Saya pernah ngobrol sama Bapak N.C. Manung Khalid, seorang komposer. Suatu hari dia menghadiri sebuah festival paduan suara di Eropa. Ya, Bapak N.C. Manung Khalid. Ya, dijajarkanlah ada dari Jerman, ada dari Amerika, ada dari Jepang. Yang dapat nomor 1 dari Jepang. Karena suaranya itu mereka bisa seperti seolah-olah orang itu ada berada di negeri Sakura. Nah, itulah sebuah keserasian. Paduan suara memang betul, ilmu paduan suara yang kebanyakan di gereja adalah ilmu dari barat. Suara 1, 2, 3, 4, blend balance, ya itu teknik barat, tapi sebenarnya universal. Tapi kita juga harus melihat apa? Warna, color dan sebagainya untuk bisa kita berimajinasi, ya, supaya apa? Satu lagi yang perlu kita ketahui, bahwasannya musik itu akhirnya apa yang dicapai? Itu bisa nyanyi, bisa instrumental, bisa apa saja. Apa? Berakhirnya tuh apa sih? Nyanyi tuh buat apa? Apa yang paling tinggi ditampilkan tuh apa? Ekspresi. Ekspresi itu termasuk apa? Termasuk ya itu tadi, warna. Kalau buat paduan suara, apa solo tunggal atau vokal group, ya itu warna color suara. Jadi nggak usah takut, suaranya cempreng banget, padahal memang color itulah yang diminta. Tapi jangan besok-besok nanti lo kata gue Endang cempreng juga nggak apa-apa, gak usah nyanyi cempreng-cempreng aja. Ini kan lagu ini ya, tentu saja dengan sebuah kebijaksanaan, tetap harus dengan vokal yang baik. Paduan suara beda dengan vokal grup. Kalau paduan suara memang blend, balance, homogen, ya. Tapi kalau justru vokal grup itu apa sih? Grup, ya. Ini harus ada warna dari grup A, grup B, grup C, ya. Teknik suara, teknik perpaduan bunyi di dalam vokal grup beda dengan teknik vokal di dalam paduan suara. Jadi ya tentu saja harus diikuti itu seperti itu. Demikianlah
masukan dari saya tadi bagus-bagus semuanya. Ya, nanti sebentar lagi Pak Dr. Joni sebagai ketua juri akan memberikan pengumuman. Semuanya bagus, tetapi karena ini ada permintaan, ada yang namanya bagian-bagian ranking, ya tentu saja nanti ada rankingnya, ya. Tapi Bapak Ibu nanti tetap harus berbesar hati, ya, bahwasanya sesuatu yang kita namanya hari ini, oh kita salahnya ini, salahnya ini, itu sesuatu yang harus kita pelajari untuk bisa mengangkat kita. Oh salahnya saya itu tadi itu. Ya. Penampilan juga, baju ya sama. Jangan ada yang satu panjang, yang satu pendek, yang satu tengah-tengah, yang satu modelnya begini, yang satu modelnya begitu, juga termasuk keharmonisan penampilan yang dinilai. Ya, sekian saja. Sekali lagi selamat pada Bapak Ibu, tetap semangat, semuanya bagus-bagus, semuanya luar biasa, semuanya begitu. Amin. Terima kasih pada Bu Endang dan Bapak. Bapak turun nih. Karena kadang-kadang sore gini, karena saya buka praktek untuk anak autis, jadi pikiran saya ke situ. Nah, jadi tolong dimaafkan. Tetapi ilmu saya akan tetap saya kasih tahu kepada saudara-saudara. Tadi di antara yang di belakang-belakang di situ kan tidak kelihatan yang bapak-bapak di belakang itu. Jadi dirigen harus bijaksana. Suruh pegang batu bata, dipegang-pegangnya, lalu nanti diletakkan di situ, nanti naik dari atas batu bata jadi kelihatan. Iya, itu trik. Nah, dulu ada badan suara sampai tersinggung sama saya, seorang anggota badan suara. Dia lebih rendah dari temannya, tetapi dia laki-laki. Tentu saya harus bijaksana. Karena nggak mau dia dikasih tahu, ku ambil kursi-kursi gini, lalu kusuruh orang lain megang, kemudian ditaruh di situ supaya sama tingginya. Itu nilai plus, supaya saudara tahu. Kemudian ada murid saya orang Cina, bilang cincang, tapi sesudah mau nyanyi, kisah angin malam, langsung gitu, cincang, karena berbicara dengan belajar teknik suara itu beda. Karena orang Batak itu semua raja, nggak bisa diatur. Ya. Lalu pada waktu tahun 82 sampai sekarang saya tetap ingat Marga Sitompul. Saya sudah kuliah di Universitas Sumatera Utara. Dia orang dari Tarutung, suka nyanyi, sehari-harinya bagus suaranya. Lalu udah dikasih tahu, itu tadi karena raja, tapi lupa aslinya karena dia datang karena bintang radio. Sementara saya memang belajar vokal, saya harus akuin. Nah kemudian waktu awalnya nyanyi kisah angin malam, nampak aslinya membawa pesan, langsung berubah suaranya E-nya. Padahal suaranya bagus. Kalau di Tarutung itu boleh, pesan boleh. Tapi kalau di Medan atau Jakarta nggak boleh, E-nya mesti E yang intonasi Indonesia yang benar. Jadi kalau saya nyanyi pernah diundang menyanyi ke Tarutung, aku berserah, harus gitu. Gak mungkin ku bilang kayak di sini, aku berserah. Nah, satu kali seorang anak gadis yang punya potensi, lalu dia bicara dalam untuk perlombaan untuk bercerita kepada anak-anak. Waktu kakak tinggal di Medan, mana ada Medan, harus Medan. Tetapi kalau dibilang mau kemana kau pergi, ke Garogol, nggak mungkin di sini ke Garogol, harus di Tarutung itu Garogol. Jadi artinya anggota badan suara turut apa yang dikatakan oleh dirigen, turut, itu saja, turut. Kalau nggak nurut, ya udah berantakan. Tadi bagus suaranya saudara-saudara, presentasinya bagus, tapi ada yang itu tadi aturannya bass itu mesti warnanya gelap,
soprannya mesti cerah, ya cerah, tapi kejepit seperti kayak kucing kejepit ekor, seperti itu. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi yang ini udah bagus, tapi maunya tahun depan udah lebih bagus lagi. Gitu. Udah lebih bagus lagi. Jangan lupa, saya rutin ke Pontianak, Pesparawi dari tahun kemarin. Dan di sana pesertanya 4, saya langsung mengajarin mereka 4 itu masuk nanti ke Papua. 4 paduan suara, karena mereka tahun kemarin sudah selesai. Karena kebetulan teman-teman saya dokter di sana mengundang saya ke sana, jadi saya berulang pergi rutin hanya untuk menyamakan suara, misalnya A, I, U, E, O, lalu kemudian bagaimana N, G, seperti itu. Itu ada persentasenya. Itu saya dapat, saya dibimbing oleh Profesor Carl Esner untuk hal-hal yang seperti itu. Itu makanya kalau saya nyanyi bahasa Italia beda dengan bahasa Indonesia. Kalau saya nyanyi dalam bahasa Batak beda lagi vokalnya. Nah kalau yang tadi hampir sama semua gitu. Karena oke lah, keterbatasan wawasan dan belum biasa. Tapi dari cara bernyanyi saudara sudah sering saya pikir itu nyanyi itu semua terutama pada suara nyanyi di gereja. Hanya perlu pengertian lebih dalam. Karena saudara akan naik ke tingkat provinsi. Benar kan? Benar nggak? Nanti juaranya nanti naik ke tingkat provinsi. Makanya hati-hati. Kalau dibilang nanti juara 1, juara 2 atau juara 3, nanti kan mesti belajar lagi intensif. Kayak gitu. Jadi bukan berarti kami cuma satu euforia dan akhirnya nggak berlatih. Nah, baik rekan-rekan sekalian, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan lupa bahwa perlu menurut kepada apa yang dikatakan dirigen. Tetapi dirigen, saya ingatkan tadi itu, jangan kayak orang Batak bilang nak terbang, mau terbang dia begini. Itu mau diterkamnya anggota paduan suaranya. Nah, itu yang saya lihat. Karena paduan suara sehebat apa, sesusah apapun, setinggi apapun, tangannya itu tenang-tenang saja ditarik supaya pelan, supaya crescendonya kelihatan. Gak perlu harus seperti itu, seperti orang kesurupan, ya. Jadi, maaf, ini ketua juri klien ini seorang dokter, jadi biasa melihat orang yang kesurupan. Kalau tadi paling-paling saya kasih lauk kaktil supaya tenang-tenang dia. Tapi nanti kalau sudah dekat-dekat, baik orang bengkok, gitu. Tapi gitu datang sintingnya, nanti dia ngamuk dia nanti. Seperti orang yang forte tidak beratur. Forte itu artinya keras. Seperti itu. Hati-hati. Jadi saya yakin bahwa kalian menunggu nama kalian siapa yang nomor 1. Nomor 1 itu tak penting. Ngerti bedanya cuma angka doang sedikit, tetapi pialanya kan cuma segitu. Paling gampang adalah kalau kalian titip piala kalian ke saya, ya aku kasih di sini. Tapi ini pialanya kan dapat itu ya. Jadi supaya sama-sama enak. Teti Manurung itu pernah murid saya itu waktu di Medan. Pernah kan Teti Manurung kan? Jadi biasanya kalau tanding anak-anak waktu masa remaja dia, biasanya yang sibuk mama-mama. Gitu, anaknya tanding tenang-tenang, tapi mama-mamanya itu ributnya minta ampun. Karena seolah-olah dia yang tanding. Seperti itulah. Makanya sama Inang mamanya Teti Manurung, Inang tenang-tenang aja lah, gak usah sibuk. Dia bilang yang lain udah heboh lah luar biasa. Seperti itu, jangan. Jadi pulang nanti dari sini, janganlah seorang nanti kalian itu nanti tiba-tiba, Pak Dokter, kok gini-gini, gak usah gitu lagi lah. Tapi kalau mau meminta jawaban, boleh, undang kalian saya ke paduan suara kalian. Ibu ini juga diundang boleh, bapak ini juga bisa diundang, menjelaskan. Tapi kalau di sini, tadi aku tengok sadar gini, beda telinga kalian dengan telinga kami. Tapi kami juga manusia yang mempunyai kekurangan dan kesilapan. Itu ya. Nah, baik. Sebelum ku bacain ini, saya kepersilakan. Ada mau kalian 1 atau 2 mau bertanya, silakan. Apa yang mau kalian tanya? Karena habis ini kita berpisah. Kasih tahu aja, tanya. Apa yang mau kalian tanya? Bicara 1 orang. Ini
sini nih. Nggak berubah itu nanti. Ya, jadi artinya supaya pemahaman kita sama, tapi saya harapkan supaya kalian masuk ke provinsi, berlatihlah supaya masuk ke nasional. Gitu, supaya masuk ke nasional. Ya, pasti ketemu kalian dengan orang Pontianak 4 paduan suara itu, anaknya mereka masuk, anak paduan suara anak, solonya masuk, kemudian gabungan masuk dan ibu-ibu. Nah, jadi waktu ibu-ibu, ya itu tadi sopran nggak boleh, nggak boleh teriak, nggak boleh kasar. Itu tadi yang dikasih tahu Ibu Enka. Baik.